Jadi Syiah itu mudah berkolaborasi, Syiah itu mudah duduk bersanding dengan Muslim Indonesia karena ada kesamaan. Apa contoh kesamaan? Haul umpamanya. Indonesia begitu suka dengan haul-haulan itu. Kesamaan ini membuat mereka bisa mendapat tempat. Maulidan umpamanya. Tokoh Indonesia juga mengakui kalau Maulidan itu asalnya dari Syiah. Jadi mendapat tempat, jadi seolah-olah sama. Contoh lain, Syiah akan sangat bisa berdampingan dengan orang-orang Sufi dan orang-orang tarikat. Karena ada kesamaan. Apa kesamaan Syiah sama Sufi itu? Al-ghulu. Ada pada hulu. Kalau orang Syiah itu hulu pada imam-imamnya, orang Sufi coba, bagaimana mereka hulu dengan para walinya. Kesamaan inilah yang membuat Syiah bisa cepat menyebar dan dapat diterima di Indonesia. Satu-satunya yang Syiah tidak bisa bersanding dengan dia adalah semua orang yang ingin mengajak kepada pemahaman Rasul dan Salaf, yaitu sahabat. Dokter ini menyimpulkan sendiri analisanya dengan berdasarkan dugaan yang tidak bermutu. Maka kami pun dapat membuat suatu analisa mengapa Wahabi bisa mudah berkolaborasi dan duduk berdampingan dengan Yahudi sebagaimana Arab Saudi dengan Israel. Karena Wahabi memiliki kesamaan di dalam tauhidnya. Sebelum kami paparkan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar dari analisa kami, mari kita lihat pernyataan ulama Wahabi berikut ini. Dalam kitab As-Sabaiku Zahabiyah, karangan Abdullah bin Muhammad Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 38 sampai 39. Al-Ghaniman berkata, pada kenyataannya, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebagai kepanjangan tangan dan jejak dari pijakan Ibn Taimiyah. Kami tegaskan, kepanjangan tangan dan jejak dari pijakan Ibn Taimiyah. Karena Muhammad bin Abdul Wahab telah menyampaikan dalam kitab-kitabnya, yaitu Ibn Taimiyah, dan mereka telah mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut. Inilah bukti silsilah keilmuan yang dianut oleh kelompok Wahabi dengan bermuara kepada Ibn Taimiyah. Al-Ghaniman melanjutkan, kita senantiasa mengetahui dan membedakan antara ahli tauhid dan sunnah dalam kecintaan kepada Ibn Taimiyah. Maka barang siapa yang membenci Ibn Taimiyah, maka kita ketahui bahwa dia bukan kelompok ahli tauhid dan ahlu sunnah. Dan barang siapa yang mencintainya, maka kita ketahui bahwa dia termasuk kelompok ahli tauhid dan ahlu sunnah. Setelah kita melihat pernyataan ulama Wahabi di atas, sekarang mari kita simak video berikut ini. Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, alladhi ja'ala Allah lahu al-qabula fil ardh. Wa ana aqul wa uraddid, law kana nabiyyan ba'da Muhammad was sahaba lakana Ibn Taimiyah. Setelah jelas bagi pemirsa tentang kedudukan Ibn Taimiyah di sisi Wahabi, sekarang mari kita lihat dari mana Ibn Taimiyah mengadopsi akidahnya. Dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, karya Ibn Taimiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 1426, halaman 267 sampai 268. Ibn Taimiyah berkata, seseorang datang kepada Ka'ab al-Ahbar, sementara dia bersama beberapa orang. Seraya berkata, wahai Aba Ishaq, sampaikan kepadaku tentang Al-Jabbar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang pun merasa keberatan dengan perkataannya. Kemudian Ka'ab berkata, biarkan orang itu, karena jika dia bodoh dia akan belajar, dan jika dia alim maka akan bertambah keilmuannya. Selanjutnya Ka'ab berkata, aku kabarkan kepadamu, sesungguhnya Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan apa-apa yang ada di antara setiap 2 langit, seperti apa-apa yang ada di antara langit dunia dan bumi, dan menebalkannya seperti itu, dan menciptakan di antara 2 lapis bumi, seperti apa-apa yang ada di antara langit dunia dan bumi. Lalu Allah mengangkat arsy, dan Allah duduk di atasnya. Maka tidak ada satu langit pun yang terdiri dari berbagai lapisan langit, kecuali terdengar suara berderit, seperti suara berderit yang terdengar dari pelana tunggangan saat pertama kali diduduki akibat beratnya bobot Al-Jabbar, yaitu Allah yang berada di atasnya. Perhatikan apa pernyataan Ibn Taimiyah ketika mengomentari ceritanya tersebut.
Ibn Taimiyah berkata, riwayat ini walaupun merupakan riwayat Ka'ab, namun bisa saja termasuk ilmu-ilmu ahlul kitab. Kami tegaskan, termasuk ilmu-ilmu ahlul kitab, dan bisa jadi termasuk dari ilmu yang diperolehnya dari sahabat. Karena itu, Ka'ab al-Ahbar di dalam membawakan riwayat tidak menyebut sabda Nabi dan semisalnya. Artinya jelas, keyakinan tersebut adalah keyakinan Yahudinya yang kemudian diklaim oleh Ibn Taimiyah sebagai akidah yang benar dan kemudian disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang, mari kita lihat siapakah sosok Ka'ab al-Ahbar ini. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 489. Ka'ab al-Ahbar sampai kalimat adalah seorang Yahudi yang masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Dia datang ke Madinah dari Yaman di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dia duduk bersama para sahabat Nabi dan dia membawakan riwayat kepada mereka dari kitab-kitab Israiliyat. Kami tegaskan, dari kitab-kitab Israiliyat. Karena itu, Umar bin Khattab pernah mengancam akan mengusir Ka'ab al-Ahbar, yang mana riwayat tersebut terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1992, halaman 106. Dari Sa'id bin Yazid, dia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, sampai pada kalimat kepada Ka'ab al-Ahbar, tinggalkanlah periwayatan hadis dari orang pertama, atau sungguh aku akan mengusirmu ke negeri Al-Qiradah. Pertanyaan, jika Ka'bul Ahbar riwayatnya dapat diterima, mengapa Umar berkeinginan melarangnya untuk membawakan hadis Rasulullah? Atau memang Umar mengetahui bahwa orang ini pendusta yang menukil riwayat Israiliyat untuk muslimin? Sekarang mari kita lihat bukti lain bahwa Ka'bul Ahbar tetap setia kepada kitab Tauratnya. Dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, karya Ibn Sa'ad, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Khaniji, cetakan pertama tahun 2001, halaman 108 sampai 109. Diriwayatkan dari Husain bin Abil Hur al-Amburi, kakek Ubaidillah bin Al-Hasan al-Qadi. Dia berkata, aku datang ke negeri Syam dan menanyakan tentang Amir bin Abdi Qais sampai kalimat, lalu aku masuk ke dalam masjid. Ternyata dia sedang duduk di sisi Ka'ab. Di antara keduanya terdapat lembaran-lembaran Taurat, sementara Ka'ab sedang membaca lembaran-lembaran itu. Kami tegaskan, Ka'ab sedang membaca lembaran itu. Mari sejenak pemirsa perhatikan, kepada siapa lagi Ibn Taimiyah mengambil sumber akidah ketuhanannya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditahqiq oleh Muhsin At-Turki, jilid 18, yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 1998, halaman 297. Ibn Katsir berkata, Ibn Taimiyah lahir pada hari Senin 10 Rabiul Awal di Harran, tahun 661 Hijriah. Dia berpindah ke Damaskus bersama bapak dan keluarganya ketika masih kecil dan mendengarkan hadis sampai kalimat diantaranya dari Ibn Alan dan Ibn Abi Bakar Al-Harawi. Sekarang mari kita lihat siapakah Ibn Alan yang mana Ibn Taimiyah mendengar hadis darinya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 21, halaman 1025, Ibn Alan al-Yahudi. Kami tegaskan, Ibn Alan al-Yahudi. Ini bukan sebuah isapan jempol belaka, sebab muhakik kitab karya Ibn Taimiyah, yaitu Muhammad Abdul Aziz Al-Lahmi, menguatkan hal tersebut. Dalam kitab Bayan Talbis Jahmiyah, jilid 4,
halaman 16. Diriwayatkan Abdul Somad bin Maqal yang berkata, aku mendengar Wahab menyebut kebesaran Allah. Dia berkata, sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta lautan berada di dalam haikal, dan haikal ada di dalam kursi, dan sesungguhnya kedua kaki Allah berada di atas kursi. Muhakik Muhammad Abdul Aziz Al-Lahmi berkata, Wahab banyak menukil dari Bani Israel. Kami tegaskan, yaitu riwayat Israiliyat, dan bisa saja riwayat ini dia ambil dari mereka, sedangkan Syekh yaitu Ibn Taimiyah menukilnya di sini sebagai penguat. Demikian pula hal itu dinyatakan oleh Syahrastani dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, karya Asy-Syahrastani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 1992, halaman 94 sampai 96. Asy-Syahrastani berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi, Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Ar-Rahman, sampai kalimat dan seterusnya yang mana mereka mengenal termasuk sifat fisik. Lalu mereka menambahkan di dalam riwayat kebohongan-kebohongan yang mereka palsukan, lalu menisbatkannya pada Nabi. Kebanyakan diambil dari Yahudi. Kami tegaskan, diambil dari Yahudi. Keyakinan bahwa Adam alaihissalam diciptakan sesuai bentuk Allah adalah bersumber dari Yahudi yang disandarkan oleh mereka kepada Nabi. Hal tersebut juga diutarakan oleh Ibn Hazm dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Al-Faslu fil Milal, karya Ibn Hazm, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah As-Salam, halaman 94 sampai 95. Ibn Hazm berkata, pasal tentang lembaran pertama dari kitab Taurat Yahudi. Kami tegaskan, dari kitab Taurat Yahudi yang berada di tangan pendeta mereka. Pada halaman 95, Ibn Hazm berkata, pada bagian awalnya terdapat redaksi bahwa Allah berfirman, aku menciptakan Adam sesuai bentuk kami dan serupa dengan kami. Kami tegaskan, serupa dengan kami. Berkata Abu Muhammad, yaitu Ibn Hazm, jika redaksinya hanya sesuai bentuk kami, maka masih memiliki sisi yang baik, yaitu maksudnya bisa ditakwilkan, karena bentuk atau surah memiliki beberapa makna. Sampai kalimat, akan tetapi redaksinya adalah serupa dengan kami. Ini telah menutup pintu takwil dan menjadi jalan buntu, serta memastikan bahwa Nabi Adam serupa dengan Allah. Kami tegaskan, Nabi Adam serupa dengan Allah. Maka hal ini akan tertolak secara akal, karena keserupaan dan kesamaan maknanya satu. Allah mustahil ada yang menyamai atau menyerupainya. Pernyataan Ibn Hazm ini sangat jelas bahwa keyakinan bentuk Adam serupa atau sama dengan bentuk Allah itu adalah keyakinan Yahudi, dan inilah yang dianut oleh kelompok Wahabi. Bahkan hal tersebut diakui sendiri oleh Ibn Taimiyah bahwa hal itu termaktub dalam kitab Taurat. Berikut pernyataan Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Jawabus Sahih, karya Ibn Taimiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan kedua tahun 1999, halaman 444. Ibn Taimiyah berkata, redaksi di dalam kitab Taurat yaitu, kami akan menciptakan manusia yang sama dengan bentuk kami dan menyerupai kami. Allah tidaklah berfirman seperti kami. Hal itu seperti sabda Nabi di dalam hadis sahih, sampai kalimat, sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya. Memfisikkan dan menyamakan Allah dengan makhluknya, di mana dia memiliki anggota tubuh seperti wajah, tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya adalah akidah ketuhanan Yahudi. Pada riwayat di atas tadi, yaitu Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya, kita perhatikan kembali kepada siapa kata gantinya tersebut. Dalam kitab Aqidatu Ahlil Iman fi Khalqi Adam ala Suratir Rahman, karya At-Tuwaijri, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Liwa, cetakan kedua tahun 1999,
halaman 5. At-Tuwaijri mengatakan, telah ditetapkan dari Nabi melalui banyak jalur bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya. Syekhul Islam Abdul Abbas Ibn Taimiyah dalam membantah Ar-Razi mengatakan, hadis ini mustafid, yaitu mendekati mutawatir dari berbagai jalur dari sejumlah sahabat bahwa tak pernah ada perselisihan di antara salaf sejak 3 abad tentang domir, yaitu kata gantinya kembali kepada Allah. Kami tegaskan, kata gantinya kembali kepada Allah. Bukankah di sini kelompok Wahabi terang benderang telah menyamakan Sang Pencipta dengan makhluknya, namun yang selalu mereka keluarkan bahwa tidak ada yang serupa dengannya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Falsafiyah Al-Arabiyah, cetakan pertama tahun 1986, halaman 97. Dalam kitab ini dikatakan, pandangan hulul, yaitu Tuhan menyatu dengan makhluk, dan tajzim, yaitu berfisik, adalah pendapat bahwa Allah merupakan fisik dan menggambarkannya dengan materi, juga memberinya gambaran sebagai manusia, dan pandangan ini didapati pada kaum Yahudi. Kami tegaskan, dari kaum Yahudi. Maka tidaklah mengherankan jika kelompok Wahabi ini asyik bekerja sama dengan saudara kembarnya, yaitu kaum Zionis Yahudi, para pembunuh umat Islam di Palestina. Presiden Trump ikut melenggang ke kanan dan ke kiri sambil membawa pedang, berpartisipasi dalam upacara penyambutan tari pedang di depan Istana Murabba, Riyadh, Arab Saudi. Trump didampingi pihak kerajaan Saudi tersenyum sambil mengikuti irama musik dan nyanyian. Tak hanya Trump, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross juga tampak menikmati upacara penyambutan di tengah barisan penari laki-laki yang mengenakan pakaian tradisional Arab Saudi. Arda adalah tarian pedang tradisional Arab Saudi yang menggabungkan tarian, perkusi, dan pembacaan puisi. Tarian ini menandakan awal dari sebuah acara penting. Shalom. Salam alaikum. Salam alaikum. Toda rabba. תשאל אותו אם הוא הצביע. It's too bad you cannot vote because you will make a fantastic likundik. But many in the Arab community vote for us too. And it's good because they know that we make a better country for everyone and a better Middle East for everyone. Except Iran, people like that. Berikut ini kami tampilkan pula sikap ulama Wahabi, yaitu Al-Albani, tentang penduduk Palestina. Dalam kitab Fatawa Asy-Syaikh Al-Albani yang diterbitkan oleh Maktabah At-Turas Al-Islami, cetakan pertama tahun 1994, halaman 18. Pertanyaan, masyarakat tepi barat, yaitu Palestina, apakah diperbolehkan bagi mereka keluar dari rumah guna hijrah ke negeri yang lain? Al-Albani menjawab, wajib bagi mereka untuk hijrah. Wahai saudaraku, wajib bagi mereka untuk keluar dari wilayah yang mereka tidak bisa mengusir orang kafir dari sana, menuju wilayah yang mereka bisa melaksanakan syiar-syiar Islam. Waduh pemirsa, ternyata banyak muslimin yang terkecoh dengan kedok Wahabi ya. Itulah mengapa Wahabi bisa berkolaborasi dan berdampingan dengan Zionis Yahudi.